Ini orang gatel nih Kang. Kadang-kadang dia bagi duit. Ada kemarin mau dikasih 25 juta. Itu kan di anggarannya kan pasti nggak ada Kang. Ngasih apa supaya orang libur nih gajimu 1 minggu gitu. Itu uangnya dari mana Kang? Kalau yang spontan banyak ya, yang seperti spontan itu beliau keluar dari dompet sendiri. Uang pribadi. Saya menyaksikan langsung. Dari mana uang? Iya. Beliau kan sebagai konten kreator juga, ada konten. ada ada rezeki tersendiri, dan rezekinya itu dikembalikan ke masyarakat. Itu yang membuat kami salut lah, apresiasi ke beliau, sehingga pola kepemimpinannya ini bisa poktorolong Yani Dewi Pak. Orang Sunda mah begitu. Orang Bandung asli ya Bu? Asli Pak. Alhamdulillah. Jadi jabatan sekarang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Jabatannya dari zaman siapa Kadiskesnya? Kebetulan Pak RK. Zaman Pak RK? Ya, Pak Ridwan Kamil. Oh, udah cukup lama. Jadi begitu ada penggantian berapa PLT, kemudian gubernur yang baru, Ibu tetap dikasih amanah? Betul. Hebat atuh. Bu, repot nggak jadi Kadiskesnya Kadem? Karena kami dari awal sudah berkomitmen bahwa Pak Kadem itu dari awal sudah bilang, Ibu kerja dengan saya pasti capek. Karena saya betul-betul kerja Ibu itu harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya bilang, siap Pak, 1x24 jam saya siap. 1x24 jam. Di kami ini sekarang ada tagline Pak. Apa? Tagline-nya kalau kerja, samubukna. Apa itu? Sehancurnya. Untuk kepentingan rakyat. Termasuk ini nih, petarung. Suami nggak marah gitu? Enggak Pak, alhamdulillah. Oke, karena dukung suami. Sangat mendukung. Ya. Ibu pernah kerja sampai jam berapa gitu? Dipanggil apa gimana gitu? Saya pernah pada saat itu Pak Gubernur menyampaikan, Bu, ini ada kasus di RSCM, warga Jawa Barat yang perlu bantuan. Maka setelah saya selesai bekerja menyelesaikan dulu, saya langsung pergi ke Jakarta Pak. Ke RSCM. RSCM pusat? Iya betul, Rumah Sakit Cipto. Betul. Langsung saya selesaikan permasalahan di sana, lalu saya balik lagi ke Bandung. Jadi, apa hubungannya dengan Jawa Barat? Karena pasien tersebut pasien Jawa Barat. Jadi Bapak ingin di mana pasien tersebut dibantu. Bapak itu seorang yang detail, Pak Helmi. Jadi selain beliau melihat bagaimana untuk pembiayaan kesehatannya, juga kebutuhan hidup sehari-harinya. Ya Allah. Jadi saya itu datang ke sana untuk melihat, mengidentifikasi seperti yang Pak Sekda selalu sampaikan, permasalahannya ada apa. Ketika misalnya saya sampaikan ke Pak Gub bahwa Pak, alhamdulillah pembiayaan untuk operasi dan sebagainya ditanggung BPJS. Jadi saya datang ke RSCM menanyakan sampai hal tersebut. Bagaimana dengan rencana pengobatan, lalu bagaimana pembiayaan apa yang tidak di cover oleh BPJS ya. Dan kemudian saya juga melihat bagaimana keseharian untuk pasien tersebut. Kan Pak anaknya sakit kan ibu bapaknya pasti perlu makan ya Pak selama di RSCM. Nah itu pun sampai diperhatikan oleh Bapak. Kan nggak harus ngurus Kadiskes atuh. Ya dong. Karena panggilan Ibu itu kan pejabat eselon gitu. Karena panggilan batin aja Pak. Kalau saya sifatnya. Tapi ini perintah beliau memang harus Ibu betul. jalan sendiri. Enggak. Sebetulnya beliau tidak langsung suka memerintahkan juga. Jadi kalau dalam satu kondisi memang itu ada dalam jangkauan saya begitu Pak. Ya kebetulan saya tidak punya tugas khusus yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya biasanya memang sangat senang datang langsung dan menyelesaikan masalah begitu. Ibu tuh kan menjabat Kadiskes itu membawain rumah sakit yang ada di Jawa Barat ya. Betul. Ya. Pembiayanya pun dipikirin. Betul Pak. Jadi kami buat karena ada ketentuan-ketentuan yang memang kadang tadi begitu misalnya Bapak menyampaikan, Bu ini ada kasus yang selesaikan, maka saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi ada timnya juga Pak. Tim yang menyelesaikan BPJS, tim yang menyelesaikan perawatannya. Tim beliau yang bentuk tim. Betul. Ibu yang bentuk tim. Saya. Dan biasanya Pak Gub juga itu Pak sampai Bu sehari-harinya saya yang tanggung ya, saya pribadi. Betul, pribadi. Dari uang AdSense itu. Betul, dan beliau transfer langsung, beliau sampaikan bukti transferannya ke saya sampaikan lagi ke pasiennya. Ini dari Pak Gub ya gitu. Karena Bapak kadang-kadang nggak nulis nama Pak Gubnya. Jadi berlapis Pak Helmi. Pertama dari beliau langsung, baru kami cek di APBD. Kalau APBD tidak ada, kami cek dari kementerian misalnya, kami cek kabupaten kota, kemudian CSR, ada Basnas dan partisipasi masyarakat. BPJS termasuk ya? Iya, termasuk BPJS. Jadi sumber pendanaan itu bisa dari mana-mana. Yang penting masalah bisa diselesaikan. Bu, tindakan separah apa yang pernah dilakukan oleh Ibu di zaman Kadem? Pernah membantu apa gitu, operasi apa? Ini pemisahan anak kembar. Kembar dempet? Kembar dempet, betul. Alhamdulillah ini masih dirawat putranya. Di Sumedang? Di RSAS.
dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya. Betul. Jadi pada saat itu Bapak berinisiatif untuk membayar secara pribadi. Seluruhnya. Betul, Bu, tolong koordinasikan pasien ini. Saya yang bayar proses pengobatannya, gitu Pak. Nah, tapi kan secara institusi kita juga tadi ya, begitu saya tanya kepada RSAS berapa harga seluruh pembiayaannya 1,3 miliar. Saya juga kaget ya Pak ya. Oke. Wah, kata saya tuh. Akhirnya saya berembuk, begitu saya lapor kepada Pak Sekda, tadinya kami akan atasi. Tapi Bapak ternyata mengadakan pendekatan ke Pak Menteri begitu ya. Kami juga sampai mengadakan Zoom dengan RSAS. Ujung-ujungnya adalah pembiayaan ditanggung oleh RSAS. Jadi koordinasi kolaborasi antara Bapak dengan Pak Menkes, kan RSAS itu Kementerian Kesehatan. Dan alhamdulillah berhasil dioperasi dan sekarang sudah sehat keduanya. Oh, berhasil? Betul ya, baru hari Rabu 2 minggu yang lalu dioperasi. Sampai seperti itunya. Dan masih banyak kasus sebetulnya Pak ya. Seperti misalnya pada saat ada seorang korban kekerasan, ya itu betul-betul Bapak, Bu pokoknya bereskan ya, nanti pembiayaan itu biar saya yang bayarnya, gitu. Sampai seperti itu Bapak itu selalu dalam setiap kesempatan. Dan ketika kita sampaikan lapor ke Bapak, Pak paham ya bahwa Bapak seperti itu. Jadi kami sih semangat aja Pak. Ya karena memang senang saja Pak, karena bukan kok jadi banyak enggak saya. Enggak. Alhamdulillah karena beliau juga mendukung. Ya beliau memberikan bantuan juga seperti tadi yang tadinya kami tadinya berpikir ke Pak Sekda, Pak bisa lewat dana BTT gitu. Ternyata beliau dan bantuan tidak terduga. Bantuan belanja tidak terduga. BTT. Anggaran ada porsinya. Hal yang tidak terduga. Kalau ngaku Siliwangi, bener lah Siliwangi yang bener, jangan pakai ikat cuma putih saja. Dalamnya masih Kurawa, jangan. Harus benar-benar Siliwangi. Jadi Kang Deddy itu jangan dibiarkan sendiri. Jangan untuk pastinya. Aing, musik wai, cewai, tutup. Heran gua, kok ada orang tua kayak gini, astagfirullahaladzim. Deddy Mulyadi terapkan jam malam pelajar, forum orang tua siswa protes, terus malam gak boleh main. Menurut ketua forum orang tua yang bernama Dewi, gua tandain ya Dewi, katanya sangat keberatan. Jadi nilai edukasinya di mana? Itu kan anak sudah sekolah dari pagi sampai sore. Terus malam gak boleh main? Keliru dong. Lu orang tua macam apa Dewi yang memperbolehkan anak lu main di malam hari? Dengan alasan anak kan sudah sekolah dari pagi hingga sore. Jadi kata Dewi nih, waktu mainnya kapan? Yang jadi pertanyaan ya, anak-anak main di malam hari main apaan? Kata dia anak-anak bisa olahraga di malam hari. Olahraga apaan Tawuran maksudnya. Olahraganya tawuran. Jadi baku hantam di malam hari dengan pelajar lain itu bisa disebut olahraga. Pantesan ya Allah masih banyak anak-anak yang tidak bisa dibina. Karena modelan orang tuanya kayak gini. Astagfirullah. Ini sepertinya Kang Deddy Mulyadi jangan hanya mengirimkan anak-anak bedegong ke barak militer, melainkan orang tua kayak gini juga dikirim ke barak. Saya terus menggiring opini, mengarahkan publik agar saya dibenci oleh warga. Assalamualaikum Bapak, izin setis ya videonya. Bener Bapak, udah Bapak mah fokus aja Pak ya sama peningkatan Jawa Barat istimewa. Kita di sini nih, termasuk saya nih Pak, mak-mak ras terkuat di Bekasi, bakalan tetap siaga pasang badan buat ngebela Bapak selagi kinerja Bapak itu memang benar-benar untuk rakyat. Tenang Pak, kita nggak bakalan mudah tergiring opini timbang sama orang-orang yang di luar Jawa Barat sana. Tenang, kita mah setia sama Bapak. Pokoknya mah nih warga Jawa Barat asli, warga Jawa Barat tulen ya, nggak bakalan mudah termakan dengan penggiringan-penggiringan opini A, B, C dari kalian-kalian, hei para bajer-bajer, dari kalian, hei para pasukan A, B, C yang mengepung Bapak Aing tuh mencari-cari kesalahannya. Kagak bakalan kita mah termakan ya. Kita mah akan terus mendukung dan mendorong Bapak Aing untuk selalu tetap mencapai puncak Jawa Barat istimewa.
Udah Pak ya. Bapak mah sekarang udah anteng aja di atas tuh menata Jawa Barat istimewa. Kalau tibang-tibang nanti nongol Bajer A, pasukan A, B, C, tenang. Kita mah bukannya sombong ya. Ada nih pasukan KDM yang siap menangkis cemesan-cemesan dari atas dari bawah gitu kan. Tendangan sudut, tendangan penalti bakalan kita tahan. Bakalan kita lawan tuh cemesan-cemesan berikut tendangan-tendangannya. Makanya jangan macam-macam ya sama warga Jawa Barat, khususnya para pecinta Kang Deddy Mulyadi, dan khususnya juga para warga Jawa Barat yang lagi rindu dengan perubahan yang seperti ini ya. Udah Pak, semangat Bapak ya, sehat selalu. Pokoknya mah kita mah antara Gubernur Jawa Barat dan warga Jawa Baratnya nih menjadi satu kesatuan cinta sejati yang tidak akan mudah diruntuhkan oleh bajar-bajar dan kaum-kaum ular-ular tikus-tikus yang berada di bawah rerumputan ilalang-ilalang yang panjang. Udah Bapak ya, sehat selalu Bapak ya. Terima kasih udah izin video stitchnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua agak sedikit santai nih nge-stitch video Bapak aing mah. Bye.